Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Clarissa Marianti, Sinsi Nursani, Diani Afifah, Nurul Hasanah, Nurani Iradia Putri, Lydia Novianti Afifah, Puba Walfari. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pemeriksaan Diagnostik pada Masa Kehamilan dan TORCH. Pemeriksaan kehamilan yaitu pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Tujuannya yaitu yang pertama mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang terdapat saat kehamilan, persalinan, dan nifas. Mengenal dan menangani penyakit yang menyertai hamil, persalinan, kala nifas. Memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi, dan aspek keluarga berencana. Menurunkan angka kesakitan dan kematian itu dan perinatal. Kemudian pelayanan atau asuhan standar pemeriksaan kehamilan. Menurut Dewitre, yang menjadi kebijakan dalam pelayanan atau asuhan standar pemeriksaan kehamilan minimal termasuk 10T, yaitu timbang berat badan, tinggi badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, tes detak jantung janin, tes urin, imunisasi tetanus toksoid lengkap, tablet zat besi, tes penyakit menular seksual, temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. Kemudian tes darah dapat dilakukan sekitar 10 hari setelah ovulasi. Dapat mendeteksi HCG lebih awal daripada tes urin. Tes darah kuantitatif atau disebut juga tes beta HCG dapat menunjukkan berapa tepatnya kadar HCG dalam darah. Kemudian kadar zat besi dalam darah, kemudian golongan darah dan faktor rehus ibu, kemudian infeksi akibat virus toksoplasma, rubella, dan sitomegalovirus yang berbahaya bagi kesehatan bayi. Pemeriksaan yang sering disebut pemeriksaan TORCH ini perlu untuk melihat adanya antibodi dalam darah ibu. Penyakit lain seperti HIV-B, sipilis, bahkan HIV/AIDS. Kemudian virus hepatitis sangat potensial untuk ditularkan kepada janin di dalam kandungan. Maka pemeriksaan laboratorium penting dilakukan selama kehamilan, HBsAg atau antigen hepatitis B untuk mendeteksi adanya virus hepatitis HBs. Untuk mendeteksi apakah sudah memiliki antibodi terhadap hepatitis B, anti-HCV total untuk mendeteksi adanya virus hepatitis. Kemudian serologi, pemeriksaan marker infeksi PDRL, TPHA untuk mendeteksi adanya sifilis jika terinfeksi dapat menyebabkan cacat pada janin. Kemudian pemeriksaan virus TORCH. Pemeriksaan laboratorium yang penting selama kehamilan lainnya yaitu pemeriksaan TORCH. TORCH adalah penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kelainan bawaan atau cacat pada janin bila ibu hamil mengidap penyakit tersebut. Pemeriksaan TORCH terdiri dari toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Infeksi TORCH dapat terdeteksi dari adanya antibodi yang muncul sebagai reaksi terhadap infeksi terdiri dari yang pertama toksoplasma IgM dan IgG, kemudian rubella IgG dan IgM, kemudian sitomegalovirus IgG dan IgM, kemudian herpes simplex virus 1 IgG dan IgM, kemudian herpes simplex virus 2 IgG dan IgM. Pemeriksaan TORCH terdiri dari 2 tahap, yaitu pengambilan sampel darah dan tes deteksi antibodi. Yang pertama ada pengambilan sampel darah. Sebelum darah diambil melalui pembuluh vena pada lengan, kulit di bagian lengan akan dibersihkan terlebih dahulu agar steril. Lengan atas kemudian diikat menggunakan alat khusus agar vena di lengan mengembung dan terlihat dengan jelas. Lalu jarum akan dimasukkan ke dalam vena dan dipasang tabung steril untuk mengumpulkan sampel darah. Ikatan pada lengan kemudian dilepaskan dan darah akan mengalir dengan sendirinya ke dalam tabung sampel. Jika sudah cukup, jarum akan dicabut dan Anda akan diberikan perban kecil pada titik tusukan agar tidak mengalami pendarahan berlebihan. Sampel darah akan diamati di laboratorium untuk dicek antibodi yang spesifik terhadap penyebab penyakit TORCH. Yang kedua ada tes deteksi antibodi. Sementara itu, tes deteksi antibodi digunakan untuk mencari tahu apakah Anda penyakit menular yang dimiliki. Secara khusus, pemeriksaan deteksi antibodi akan berfokus pada 2 hal. Yang pertama, ada imunoglobin G atau IgG dan imunoglobin M atau IgM. Selanjutnya ada anti-HIV, bertujuan mendeteksi adanya infeksi virus HIV yang berpotensi menular pada janin. Jika ibu hamil terinfeksi HIV, harus segera diterapi dengan antivirus dan persalinannya dilakukan secara bedah sesar untuk mencegah bayi tertular
virus HIV. Tes HBsAg, anti-HCV, TORCH, VDRL, TPHA, anti-HIV dilakukan pada trimester pertama kehamilan. Yang selanjutnya ada hematologi lengkap. Pemeriksaan hematologi lengkap merupakan tes yang digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan pada darah dan komponennya yang dapat menggambarkan kondisi tubuh secara umum. Hematologi lengkap dapat dilakukan selama kehamilan pada trimester pertama, trimester kedua, dan saat persalinan. Kelainan yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium selama kehamilan antara lain anemia atau hemoglobin rendah yang umum terjadi pada ibu hamil, kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan bahkan talasemia yang merupakan kelainan produksi hemoglobin yang bersifat genetik. Hemoglobin bertujuan untuk mendeteksi anemia, Hb kurang dari 11 gram per dl, indeks eritrosit dapat menggambarkan ukuran dan warna sel darah merah sehingga dapat diketahui penyebab anemia apakah karena defisiensi besi atau defisiensi asam folat. Lalu leukosit dapat mendeteksi adanya infeksi dan penyebabnya yang disebabkan oleh bakteri atau virus dan dapat melihat kekebalan tubuh serta potensi alergi. Kadar abnormal leukosit jika lebih dari per UL, retikosit dapat memberi informasi lebih dini sebagai prediksi anemia dan respon sumsum tulang terhadap suplementasi besi. Golongan darah A, BO diperlukan untuk dibandingkan dengan golongan darah bayi saat lahir apakah ada kemungkinan inkompatibilitas golongan darah A, B, dan O yang memerlukan tindakan pada bayi. Golongan darah juga perlu diketahui bila diperlukan transfusi pada ibu, dilakukan pada trimester pertama kehamilan. Faktor resus perlu diperhatikan khusus bila resus istri negatif sedangkan resus suami positif. Terdapat kemungkinan resus janin positif sehingga dapat terjadi sensitisasi pada darah ibu yang akan menimbulkan antibodi terhadap resus positif. Untuk dapat membahayakan janin pada kehamilan berikutnya, ibu hamil dengan resus negatif harus diberi suntikan pada kehamilan 28 minggu untuk mengikat antibodi terhadap resus positif, serta dalam 72 jam setelah melahirkan apabila bayinya resus positif. Lalu tes penunjang hematologi lengkap lainnya, ferritin yang dapat menggambarkan cadangan zat besi sebagai salah satu penyebab anemia. Selanjutnya tes darah, tes kadar zat besi dalam darah. 1. Pemeriksaan hemoglobin atau metode Sahli untuk mendeteksi terjadinya anemia di luar fisiologis pada ibu yang dapat membahayakan. Kategorinya dapat kadar hemoglobin normal lebih dari atau sama dengan 11 gram per dl. Kedua, kadar hemoglobin anemia ringan di antara lebih dari 8 dan atau kurang 11 gram per dl. Kadar hemoglobin anemia berat kurang dari atau sama dengan 8 gram per dl. Tes urin untuk mengetahui kadar HCG, untuk mengetahui kadar protein dalam darah, dan untuk mengetahui kadar gula dalam darah. Uji kadar HCG. Human chorionic gonadotropin atau HCG meningkat pada wanita hamil. 2. Tes PEG ini adalah salah satu dari sekian banyak alat tes kehamilan yang praktis dan lebih pribadi, karena tidak perlu repot pergi ke laboratorium untuk memeriksa kehamilan. 3. Melakukan tes 21 hari setelah melakukan hubungan seksual. 4. Sensitif compact hasilnya negatif ditandai dengan hanya muncul satu garis merah pada jendela kontrol. Kedua, hormon ibu hamil. Tes ini pada trimester pertama yang terjadi dari pemeriksaan laboratorium. 1. Ada hormon BHCG darah. Kedua, ada hormon progesteron. Selanjutnya ada pemeriksaan protein urin. Urin juga bisa mengandung protein kalau ibu mempunyai infeksi saluran kencing atau kalau urin terkontaminasi dengan darah atau ketuban. Selanjutnya pemeriksaan glukosa. Glukosa puasa, tes toleransi glukosa oral, dan tujuannya pemeriksaan glukosa untuk mengetahui apakah terjadi DMG. Selanjutnya ada urinalisa. Tujuan dari pemeriksaan laboratorium ini yaitu untuk mendeteksi infeksi saluran kemih dan kelainan lain di saluran kemih, serta kelainan sistemik yang bermanifestasi di urin atau air seni.
Selanjutnya, infeksi atau Toxoplasma otherdiesis rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus merupakan beberapa jenis infeksi yang bisa dialami oleh wanita yang akan ataupun sedang hamil. Dua infeksi TORS pada wanita hamil seringkali tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik tetapi dapat memberikan dampak serius bagi janin yang dikandungnya. 3. Ibu hamil yang terinfeksi pun dapat menyebabkan kelainan pada bayinya berupa cacat fisik dan mental yang beragam serta keguguran. 4. Infeksi TORS dapat menyebabkan 5-10% keguguran dan kelainan kongenital pada janin. Terakhir, infeksi TORS di Indonesia pada kehamilan menunjukkan prevalensi cukup tinggi, berkisar antara 5,5% sampai 84%. Toxoplasma adalah infeksi toxoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut Toxoplasma gondii. Bila infeksi ini mengenai ibu hamil pada trimester pertama akan menyebabkan 20% janin terinfeksi Toxoplasma, sedangkan jika ibu terinfeksi pada trimester ketiga maka 65% janin terinfeksi dan bisa mengakibatkan kematian janin. Toxoplasma pada kehamilan dapat menyebabkan infeksi janin kongenital. Janin yang terinfeksi kongenital tersebut mengalami kerusakan organ struktur. Contohnya hidrocephalus, chorioretinitis, dan kalsifikasi cerebellar. Untuk manifestasi ada beberapa. Yang pertama hepatosplenomegali, icterus, petechiae, dan lain-lain. Diagnosis Toxoplasma pada kehamilan. 1. Kehamilan dengan seropositif ditemukan adanya antibodi anti-toxoplasma dengan titer 1/20 strip 1/1000. 2. Kehamilan dengan antibodi IG atau IgM spesifik. Selanjutnya, kehamilan dengan serokonversi. Adanya perubahan dari seronegatif menjadi seropositif selama kehamilan. Untuk yang terakhir, penderita memiliki resiko tinggi untuk terjadinya transmisi vertikal dari maternal ke janin serta mengakibatkan infeksi janin. Ini adalah salah satu cara amniocentesis perkehamilan. Pemeriksaan dengan teknik PCR guna mengidentifikasi DNA Toxoplasma gondii pada darah atau cairan ketuban. Pemeriksaan dengan teknik ELISA pada darah janin guna mendeteksi antibodi IgM janin spesifik. Hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya IgM janin spesifik dari darah janin dan DNA dari gondii dengan PCR darah janin ataupun cairan ketuban. Diagnostik prenatal yang berdasarkan amniocentesis atau aspirasi cairan ketuban saat ini paling sering dilakukan guna mendeteksi adanya infeksi janin kongenital. Dengan tindakan diagnostik prenatal ini akan diperoleh deteksi DNA gondii dalam cairan ketuban melalui metode PCR secara akurat. Selanjutnya itu ada terapi toxoplasma, yaitu ada spiramisin 1-3 gram per hari diberikan selama 3 minggu diselingi 25 mg pirimetamin 3 gram sulfadiazin per hari selama 3 minggu juga sampai kelahiran. Yang selanjutnya itu odor disease. Ada sipilis. Penyakit ini disebabkan infeksi Treponema pallidum dapat akut maupun kronis yang mempunyai gambaran khas yaitu lesi, erupsi kulit dan mukosa. Penularan biasanya terjadi karena adanya kontak dengan eksudat infeksius yang berasal dari kulit, membran mukosa, cairan, dan sekret tubuh, darah, ludah, cairan vagina. Penyakit ini dapat ditularkan melalui plasenta sepanjang masa kehamilan. Respon janin yang hebat akan terjadi setelah pertengahan kedua kehamilan. Infeksi yang didapat di akhir kehamilan biasanya tidak menyebabkan gejala pada bayi baru lahir. Baru setelah beberapa minggu per bulan kemudian akan ditemukan gejala-gejala snuffles atau kotoran hidung mukopurulen, ruam makuler besar berwarna tembaga, lesi, plak sekitar mulut dan anus, hepatosplenomegali, radang periostem, Hutchinson pit, saddle nose, Sebersin, dan lainnya. Infeksi penyakit ini juga dapat menyebabkan bayi berat badan lahir rendah atau bahkan kematian janin. Yang selanjutnya itu ada manifestasi.
Yang pertama hepatosplenomegaly, icterus, petechiae, meningoencephalitis, chorioretinitis, dan lesi tulang. Selanjutnya itu ada virus rubella, termasuk virus pleomorphis yang mengandung asam ribonukleat RNA dari famili Togaviridae genus Rubivirus. Secara imunologi, virus rubella berbeda dengan jenis Togavirus lainnya. Selama kehamilan, virus ini menjadi penyebab langsung kematian janin dan bahkan yang paling penting malformasi kongenital berat. Dianjurkan untuk melakukan vaksinasi terutama pada wanita berusia subur. Dan selanjutnya di sini ada gambar virus rubella dan gambar orang yang mengidap virus rubella. Manifestasi klinik. Periode prodromal dapat tanpa gejala atau asimptomatis. Dapat juga badan terasa lemah, demam ringan, nyeri kepala, dan iritasi konjungtiva. Rubella mengancam janin bila didapat saat kehamilan pertengahan pertama. Semakin awal ibu hamil terinfeksi rubella, maka makin serius akibatnya pada bayi yang dikandungnya, yaitu kematian janin intrauterin, abortus spontan, dan lain-lain. Untuk diagnosis, konfirmasi infeksi pada rubella sulit dilakukan. Gambaran klinisnya mirip dengan penyakit lain, dan sekitar 1/4 dari infeksi rubella bersifat subklinis walaupun terjadi viremia yang telah menginfeksi mudigah atau janin. Viremia mendahului gejala klinis sekitar 1 minggu. Orang non-imun yang mengalami viremia rubella akan memperlihatkan titer puncak antibodi 1-2 minggu setelah autan ruam. Seiring dengan meningkatnya usia kehamilan, infeksi pada janin semakin kecil menyebabkan malformasi kongenital. Cacat rubella dijumpai pada semua bayi yang memperlihatkan tanda infeksi intrauterus sebelum minggu ke-11, tetapi hanya 35% dari mereka yang terinfeksi pada usia 13-16 minggu. Bayi yang lahir dengan rubella kongenital menyebarkan virus sehingga merupakan ancaman bagi bayi yang lain, serta orang dewasa rentan yang berkontak dengan bayi tersebut. Penata laksanaan, identifikasi dan vaksinasi terhadap wanita non-imun segera setelah melahirkan atau abortus. Vaksinasi terhadap wanita yang beresiko tertular namun belum memiliki kekebalan dengan serologi premarital. Disarankan untuk menghindari vaksinasi rubella beberapa waktu sebelum atau pada saat kehamilan karena menggunakan virus hidup yang telah dilemahkan. Kemudian untuk sitomegalovirus, infeksi CMV disebabkan oleh virus sitomegalo dan virus ini termasuk golongan virus keluarga herpes. Jika ibu hamil terinfeksi, maka janin yang dikandung mempunyai risiko tertular sehingga mengalami gangguan. Sebagian besar wanita telah terinfeksi virus ini selama masa anak-anak dan tidak mengakibatkan gejala yang berarti. Virus ini menyebabkan pembekakan sel yang karakteristik sehingga terlihat sel membesar atau sitomegali dan tampak sebagai gambaran mata burung hantu. Bukan ini selain pemeriksaan penunjang, anti-CMC, IgG, dan IgM, serta aviditas anti-CMC, IgG. Manifestasi klinik. Jika ibu hamil terinfeksi, maka janin yang dikandungnya mempunyai risiko tertular, sehingga mengalami gangguan-gangguan jika didapat pada masa perinatal akan mengakibatkan gejala yang berat. Hepatosplenomegaly, icterus, petechiae, hepatitis, jaundice. Jika bayi dapat bertahan hidup disertai retardasi psikomotor maupun kehilangan pendengaran. Penata laksanaan terapi dan konseling. Sitomegalovirus mencegah kontak dengan anak-anak yang terinfeksi selama hamil, melakukan monogami. Sitomegalovirus mencegah kontak dengan anak-anak yang terinfeksi selama hamil, melakukan monogami. Saat ini, terminasi kehamilan merupakan satu-satunya terapi intervensi karena pengobatan dengan antivirus tidak memberi hasil yang efektif serta memuaskan. Dengan demikian, konseling infeksi primer yang terjadi pada umur kehamilan 20 minggu setelah memperhatikan hasil diagnosis pranatal dapat mempertimbangkan terminasi kehamilan. Herpes simplex virus. Pada kasus herpes simplex infeksi dimulai pada epitelorodial untuk HSV-1. Infeksi herpes pada alat genital disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Pada bayi, infeksi ini
didapat secara perinatal akibat persalinan lama, sehingga virus ini mempunyai kesempatan naik melalui membran yang robek untuk menginfeksi janin. Manifestasi klinisnya, gejala pada bayi biasanya mulai timbul pada minggu pertama kehidupan, tetapi kadang baru pada minggu kedua atau ketiga. Manifestasi klinis berupa hepatosplenomegali, ikterus, petekie, meningoencephalitis, choriertinitis, mikrosefali, dan miokarditis. Ini adalah contoh seseorang yang terkena herpes simplex tipe 1 dan herpes simplex tipe 2. Pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu anti-HSV2, IgG, dan IgM. Sangat penting untuk mendeteksi secara dini terhadap kemungkinan terjadinya infeksi oleh HSV2 dan mencegah bahaya lebih lanjut pada bayi bila infeksi terjadi pada saat kehamilan. Penata laksanaannya dapat dipilih salah satu acyclovir 5 kali 200 mg per hari, oral selama 7-10 hari, atau acyclovir 3 kali 400 mg per hari, oral selama 7-10 hari. Bila berat, acyclovir 4 3 kali 5 mg per kilogram BB per hari selama 7-10 hari. Abstinensia seksual atau pemakaian kondom bila ada lesi. Konseling dan bila memungkinkan pemeriksaan terhadap pasangan seksual. Isolasi bayi yang baru lahir yang diketahui atau dicurigai ibu mengidap herpes genital. Kesimpulan, pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan kala nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Infeksi TORCH adalah penyakit yang terjadi pada masa kehamilan yang dapat menyebabkan kecacatan janin, seperti kelainan pada saraf, mata, kelainan otak, paru-paru, telinga, dan fungsi motorik lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.